Jumpa lagi teman-teman penelitian Gapi. Yuk. Kali ini bahasan kita, saya bukan mau jualan ini ya, alat sifon, tapi saya mau share ke teman-teman supaya buat teman-teman, mungkin banyak yang sudah jago di luar sana ya, nggak perlu juga konten ini. Tapi yang mau saya share ini siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar di awal. Jadi intinya gini teman-teman, teman-teman nanti setelah mendengarkan atau melihat YouTube saya bisa menilai mana yang lebih bagus, karena nanti saya akan bicara kelebihan dan kekurangan dari alat sifon ini. Kebetulan saya punya lengkap teman-teman ya, dari harganya yang paling murah alias bikin sendiri, sedang, lumayan mahal, dan mahal. Nanti kita bahas satu-satu teman-teman, apa kelebihan dan kurangnya, dan pertimbangkan sendiri. Jadi gini, kalau kita mau main ikan gapi, yang namanya alat sifon itu penting sekali teman-teman. Dan dulu saya juga orang yang suka nyoba-nyoba, dan saya juga tidak memperhitungkan pengeluaran istilahnya. Jadi alat apapun saya coba demi kenyamanan dan kemudahan saya untuk memelihara ikan gapi. Nah, ini penting ya, karena waktu saya sangat terbatas. Pagi kerja sampai malam gini baru pulang, baru ngerawat ikan-ikan gapi saya ya. Dan alat-alat sifon ini membantu sekali untuk membersihkan dasar atau kotoran ikan gapi kita. Kalau bersih tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini sudah agak kotor itu, lihat teman-teman. Ini juga kotor sekali itu. Terus kapan waktunya sifon? Saya terkadang kalau saya lihat oxygen circle belum jadi, saya sifon teman-teman. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, nah ya, ini sudah jadi ini. Walaupun ada kotor besok udah hilang ya. Ini juga saya tidak akan sifon dah sampai kadang 1-2 minggu tidak saya sifon karena udah jadi. Yang tidak jadi pasti saya sifon teman-teman, kasihan kan kalau banyak kotoran di bawahnya, termasuk yang di bawah-bawah ini ya, pasti saya sifon. Nah, alat sifon apa yang paling penting adalah alat sifon yang cepat membantu kita untuk membersihkan dasar. Ayo kita bahas satu-satu. Pertama nih, ini kenapa masih baru gitu ya? Karena kemarin dikasih ini teman-teman sama saudara saya. Ini alat untuk minyak bisa, untuk air minum bisa, tapi ada kelebihan, ada kekurangannya teman-teman. Prosesnya sama semua sih, menarik air dikeluarin gitu aja. Ini kelebihannya cepet dia, sedotnya wuus langsung gitu ya. Kalau sudah lancar ngalir kan kita biarkan aja. Tapi kekurangannya adalah langsung aja to the point ya teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu ininya teman-teman. Mau semahal apapun, ini yang kualitas bagus ini ya, apalagi yang kualitas biasa yang warna biru itu. Nah, ini mudah pecah teman-teman, gampang pecah. Ini padahal yang kualitas bagus ini, tapi mudah pecah akhirnya. Kalau sudah pecah ya teman-teman bayangin sendiri, mau dimemput-memput sampai berapa banyak juga airnya tidak akan keluar. Oke, clear ya. Lanjut, ini belum saya pakai teman-teman. Alat yang kedua ini teman-teman, pasti sudah banyak yang tahu. Kalau di luar sana teman-teman kita bahas yang banyak yang membahas tentang alat sifon tuh harusnya nyifon gini. Saya akan bahas, saya bandingkan semuanya teman-teman supaya teman-teman tahu ya. Ini kalau pecinta cupang pasti tahu nih, karena memang dia dibikin untuk soliter cupang pendek ya teman-teman ya. Kelebihannya apa? Ada kelebihannya teman-teman. Selain kabelnya ini panjang, selangnya panjang, dia ada ini yang saya suka nih dari alat sifon ini. Dia ditekan, dia akan, nah lihat itu, ngunci ya. Dan kalau sudah ngunci, ya kita coba. Nah, kalau sudah ngunci seperti ini, airnya tidak keluar. Stop di sini. Kita tinggal pindah ke soliter satunya lagi, kita buka. Nah, mudah kan bukanya, tinggal di sini.
ada penutupnya. Walaupun saya dulu pernah pakai ini, sampai ininya juga mudah rusak akhirnya ya. Itu ada kunciannya tuh, karena plastik akhirnya rusak kalau lama kelamaan. Tapi ini manfaat juga teman-teman, ada kelebihannya di ini. Tapi kalau yang sekarang saya lakukan adalah saya tekuk selangnya gini aja udah beres teman-teman, nggak akan keluar, jadi nggak usah pakai alat ini. Oke, kita lanjut. Jadi kelebihan dari ini adalah yang tadi itu ya, stoppernya ya. Tapi kekurangannya dia adalah kalau akuarium kita gede, bukan cupang, ukuran 30, kita pakai dia yang ukuran sekitar 20-25an. Ini yang paling yang gede nih ya teman-teman, bukan kecil. Ini kecil, lebih pendek lagi, sekitar segini 20an. Ini sekitar 25 lah ya, bukan enggak sampai 30. Kalau akuariumnya gede, tingginya 30, teman-teman akan mumet masuk ini ya. Gimana sampai dasar, kita coba lihat nih teman-teman ya. Cuman sampai sini, padahal kita perlunya dari atas kan, masukin sampai sini. Kalau sini nyelup, ini tangan kita obok-obok sekali. Iya, kurang praktisnya di situ. Lanjut ya, saya percepat lagi. Ini lewat sudah, dagang alat sifon. Iya. Sebelum saya membahas yang dua ini, saya mau membahas yang ini dulu teman-teman. Disesuaikan aja, ayo. Alat ini saya tidak mendiskreditkan yang jual ya, tapi yang jual ini kreatif sekali teman-teman. Papan tripleknya diukir seperti ini, baguslah teman-teman. Jadi di dalamnya ini ternyata ada dinamonya teman-teman. Disedot, in outnya itu di situ, ditancepin, ini ada adaptornya di listrik ya. Jadi saya taruh di pagar sana ya, tiang pagar, saya colokin di listrik atas itu. Tiap kali sifon, di sini saya kasih selang keluar dan masuk. Tapi ada kendalanya teman-teman. Sebentar, karena ada yang bantu saya copok ya, saya lepas. Nah, dinamonya ternyata seperti dinamo yang dijual di umum tuh teman-teman ya. Dinamo air istilahnya, untuk nyedot air. Dia pakai untuk seperti ini. Kreatif teman-teman, bagus. Dan kekurangannya apa? Satu, mahal dia teman-teman. Yang kedua adalah kekurangannya, kalau kita buat sifon ternyata di akuarium kita itu ada pasir malangnya atau kotoran kecil-kecil atau keong siput itu ya. Itu ada yang gede, ada yang kecil, yang masuk sini yang bahaya teman-teman. Dan bahkan lumut teman-teman akan ngendap di sini. Dia akan berhenti di sini. Kalau sudah berhenti, teman-teman bisa bayangin sendiri ya. Walaupun nyolok ke listrik, airnya akan diem, tidak nyedot teman-teman. Diem aja di sini. Satu-satunya cara saya buka tuh tripleknya seperti ini. Saya buka pakai obeng lagi. Nah, saya bersihkan dalamnya. Bisa dibayangin kan teman-teman, kalau sifon satu akuarium, padahal akuarium saya ada 25, di sini ada berapa total? 55 teman-teman ya. Bisa bayangin kalau pertama aja udah seperti itu, saya harus buka nutup lagi, lebih baik buang aja teman-teman. Alias akhirnya, maaf yang buat ya, udah kreatif sih betulnya, cuman buat saya kurang manfaat, benar-benar buang waktu. Kekurangannya apa? Itu tadi, nyangkut kotorannya di dalam dinamonya situ teman-teman. Kalau airnya bersih nggak apa-apa teman-teman ya, tapi kalau airnya ada keongnya, ada lumut-lumutnya, tanaman air, tolong jangan pakai ini, udah mahal nanti buang-buang uang. Jadi teman-teman bisa prediksi, bisa pertimbangkan sendiri ya, mana yang cocok, daripada nanti teman sudah beli mahal ternyata ngalamin apa yang saya alami. Oke, minggir. Nggak orang jualan obat aja teman-teman. Akhirnya saya beli yang ini teman. Ini di luaran saya harga 85.000 yang paling murah ya. Ada yang 100, 120 ya, tergantung orang yang cari untung ya. Ada kelebihan dari ini, banyak kelebihannya. Karena ini dikembangkan di komunitas orang yang penghobi ikan, mereka pakai ini semua. Kelebihannya apa? Kalau itu tadi kus-kusnya kita pakai tangan gede, kalau ini pakai jempol aja cukup nih teman-teman. Terus wood. Dia ada 2 kunci lock di sini dan di sini. Jadi kalau sudah masuk dikunci sama dia yang di sini, nggak akan keluar. Wood.
Dan anehnya teman-teman, ini sudah saya pakai tahunan ya. Ininya teman-teman, jauh lebih kuat daripada itu teman-teman. Yang orange itu ya. Ini kuat sekali teman-teman. Sudah saya pencet-pencet sekitar 2 tahun juga enggak apa-apa ini teman-teman. Harganya mahal, lumayan mahal. Terus enggak bagus dong kalau saya bilang oke gitu ya, stop di sini. Ternyata ini juga ada kendala teman-teman. Kendalanya apa? Dia selangnya gede ini. Ya. Ini selangnya lumayan panjang ya, saya beli yang panjang. Sekitar 1,5 meter. Kekurangannya satu, tetap karena pendek. Mau kita tambahin sendiri sebetulnya bisa, tapi dia satu pendek kekurangannya, supaya teman-teman tahu aja ya. Kelebihan tadi ininya kuat. Tapi kekurangannya kalau ada yang nyangkut di sini, enak juga kita lepas. Tapi kalau nyangkutnya di tengah-tengah sini, teman-teman harus buka yang ini. Ini kalau lama-lama dibuka juga akan lecet. Itu kekurangannya. Kekurangan kedua adalah karena selangnya yang gede, ya, yang orange itu juga sama ya kasusnya ya. Dia akan sifon air kita ini cepat sekali habisnya. Jadi misalkan nih teman-teman, ini kotoran kan kecil-kecil tapi dari sini sampai sana ada semua ini. Kalau saya pakai ini, saya baru ngabisin daerah sini aja, ini ropnya langsung habis teman-teman. Habisnya setengah sendiri, bisa dibayangkan kan. Cepat sekali habisnya. Jadi kotorannya belum habis semua, air akuarium kita sudah rob habis separuh. Bisa dibayangin teman-teman. Tiap hari, tiap 2-3 hari sekali, biasanya teman-teman juga ya mungkin yang sudah biasa ya. Kalau sifon airnya habis separuh, bisa dibayangin tiap hari. Seperti tiap 2 hari seperti itu, 2 atau 3 hari, 1 bulan bayar PDAM berapa nanti, apalagi harus melalui proses pengendapan dan sebagainya. Kekurangan dari pemakaian ini, walaupun enak sebetulnya ya, praktis dia. Tapi kalau teman-teman punya 1 atau 2 akuarium aja di rumah pakai ini mungkin oke teman-teman, masih oke. Untuk nguras juga enak ini teman-teman. Kalau saya kuras emergency, saya pakai ini biasanya. Itu enak, tinggal nyemplungin aja. Ini bahkan ada pengaitnya di sini. Cemplungin, ceplung. Nah itu, lihat. Dia habis langsung otomatis. Kalau untuk ngabisin air, enak sekali, cepet dia teman-teman. Tapi kalau ngabisin kotoran atau sifon yang di bawah, kotoran ikan, itu yang jadi masalah. Karena airnya habis duluan, kotorannya belum bersih. Seperti itu. Oke, minggir. Terus pemenangnya ini siapa sih teman-teman? Pemenangnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi selang yang panjang, ujungnya pakai pipa aluminium seperti ini. Ini pemenangnya teman-teman. Ini yang paling enak. Bentar ya. Dulu awalnya saya pakai ini teman-teman. Selangnya sama ini ya, ukuran segini. Tapi pipanya lebih kecil dia. Ini juga panjang saya bikinnya. Ingat teman-teman, kalau bikin jangan terlalu panjang, dilebih 10 aja, 10 cm atau 15 cm seperti ini, itu paling enak. Enaknya dia apa? Masuk teman-teman ya, di bawah serut, kotorannya habis tapi airnya tidak hilang teman. Kotorannya hilang, tapi airnya tidak surut atau tidak habis cepat. Kalau tadi kan selangnya gede, cepat sekali. Kalau ini enggak teman-teman. Jadi kotorannya kita muter-muter kanan kiri. Sudah habis semua kotorannya. Airnya tapi masih ada. Jadi seperti itu. Ini enak sekali dipakai. Ternyata ada kendala teman-teman di sini. Pipa stainless ini ya, atau pipa antena terserah teman-teman ya. Pipa ini kalau kekecilan itu jadi masalah teman-teman. Jadi dulu saya pakai pipa yang kecil ya. Kenapa saya bilang ada masalahnya? Jadi gini, waktu kita sifon kalau ada keong, kalau ukurannya segini masuk ini teman-teman, ukuran 5/8. Ini selangnya juga beda nih. Ini lihat nih. Satunya kecil, satunya gede. Kalau yang kecil ini ada keong yang agak gedean, dia nyangkut nggak bisa lewat. Jadi saya harus tarik itunya lagi, ujungnya saya keluarin dulu, baru saya lanjut lagi. Tapi yang kalau gede gini sama ya, pipanya ini sama. Nah kita lihat sama-sama.
selangnya yang 5/8 keluar nih teman-teman di pipanya. Kalau yang ini kan masuk nih ukurannya di dalamnya. Ini yang jadi kendala, terlalu kecil juga tidak bagus teman-teman. Jadi yang pas pemenangnya adalah yang ini. Selang juga mempengaruhi, panjang selang juga penting teman-teman. Saya pakai sekitar 2 meter sampai 3 meter. Tujuannya apa? Kalau nanti saya waktu sifon panjang tuh airnya masih beleler di bawah. Jadi saya tinggal pencet gini aja ya, bagian sini biasanya bagian tengah-tengah saya pencet gini, airnya udah diem. Saya pindah ini, saya tarik pun mau kemana pun airnya tetap masih di selang. Begitu masuk ke akuarium kedua, dari akuarium pertama tadi udah bersih, ke akuarium kedua saya lepas lagi ininya, airnya ngalir lagi teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak usah pakai mulut sedot. Jadi cuman pertama kali aja sih nyedotnya, dan nggak usah pakai mulut. Kalau teman-teman ada keran seperti ini fungsinya, jadi saya biasanya masukkan, saya taruh di sini, saya isi dulu, airnya turun baru saya masukkan. Jadi nggak pakai mulut alias kotor ya teman-teman ya. Kita juga harus melindungi diri kita dari hal-hal yang istilahnya kotor, walaupun saya sebetulnya suka ubek-ubek kekotoran ikan gapi juga teman-teman ya. Buat saya nggak masalah, cuman kita harus lindungi juga. Jadi alat ini tanpa sedot mulut pun bisa dengan cara seperti itu, atau kita isi air ya. Enak teman-teman, alat ini ternyata lebih murah. Saya beli stand di sini cuma 5.000. Selangnya selang umum pada umumnya lah ya, 1 meter itu ada yang jual 1.000, 1.500. Yang gede ini sekitar 1.500. Ini yang gede teman-teman, ukurannya lebih besar. Pakai ini yang lebih bagus teman-teman. Terus ukuran selangnya yang paling bagus berapa sih ya, kita lihat. Jadi yang paling bagus adalah diameternya, dia adalah 1 cm full. Tuh bisa lihat teman-teman, 1 cm. Kenapa ini penting ya? Kalau kecil seperti ini 5/8 ini dia cuma 8 mili teman-teman. Tuh lihat tuh. Nah 8 mili ya. Kenapa perlu yang gede? Yang gede ini penting kalau kita sifon, dia bisa sifon keong besar pun masuk keluar langsung. Jadi kita mau bersih keong di akuarium tidak usah ubah-ubah ya pakai tangan ya, pakai ini aja langsung bersih, keluar semua teman-teman, nanti keongnya akan bersih. Selain itu juga misal ada bangkai ikan gapi kita ya, ini ukuran berhubung gede 1 cm, ikan gapi yang betina pun misalkan ya ada yang mati gitu ya, saya biasanya bersihnya pakai ini teman-teman, karena nanti otomatis kotoran-kotoran di sekeliling dia juga akan bersih, ikut tersifon. Ini penting sekali dan manfaat sekali. Jadi kalau teman-teman mau beli selangnya, belilah yang diameternya 1 cm full, bukan 8 mili. Itu penting. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya alat sifon yang bagus yang gimana, inilah teman-teman, sesimpel ini. Udah, ininya 5.000, ini anggap aja 3 meter 3.000, 8.000. Gak usah dibanding, ini 125.000, ini 85.000. Terus hafal teman-teman ya. Ini malah saya sampai jualan nih teman-teman. Dulu sempat jualan, sekarang sudah enggak. Ini banyak yang cari ya. Ini sekitar 15 ribuan, sekarang udah naik sih sekitar 30 ribuan. Ini sekitar 15 ribuan. Udah buang, nggak usah mikirin teman-teman, nggak usah pusing, bikin aja seperti punya saya seperti ini, lebih manfaat, lebih banyak keuntungannya. Ini walaupun muter-muter kotorannya habis, airnya cuma surut paling 25%, kita tinggal nambahin lagi. Sampai di sini teman-teman sharing mengenai alat sifon yang bagus. Jadi inilah simple, karena ini udah jarang saya pakai teman-teman ya. Kalau untuk sifon saya pasti pakai yang ini. Terus gimana coba, sudah beli mahal-mahal nggak dipakai gitu ya. Ya buat pengalaman aja. Makanya teman-teman kalau setelah lihat channel saya ini, nggak usah mikir lagi, nggak usah kepingin beli yang mahal-mahal gini. Buat saya nggak ada gunanya sih. Tapi justru yang murah inilah yang paling bagus untuk keseharian saya, menemani untuk pembersihan kotoran ikan gapi saya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kalau dirasa
bermanfaat, silakan di subscribe, silakan komen, pasti saya balas, dan di like juga. Yang nggak suka di unlike juga nggak masalah. Terima kasih juga karena akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali yang subscribe ya, baru ya, berarti benar-benar mendukung channel saya juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.